Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Lintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari Pak Willy, Abah mau bertanya, Yahudi dan Kristen sama-sama punya hari perayaan Paskah dan Pentakosta. Apa hanya nama dari perayaannya saja yang sama dengan makna dan pengharapan yang berbeda atau bagaimana ya Pak? Paskah Yahudi itu simbol ya bagi orang Kristen. Paskah Kristen itu adalah penggenapan. Jadi contohnya ya, Paskah itu apa sih yang ditekankan? Pembebasan dari tanah Mesir. Jadi pembebasan nasional itu bagi orang Kristen dimaknai lebih sublim, lebih dalam, lebih mendasar sebagai pembebasan universal. Bukan sekedar bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi setiap bangsa-bangsa lain dari penindasan sesamanya. Satu. Kedua, dari Paskah yang hanya bersifat jasmani menjadi jasmani dan rohani. Bukan sekedar tubuhmu yang dibebaskan, tetapi juga jiwamu yang dimerdekakan. Makanya kita menyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini yang disebut jiwa mahardika sebetulnya. Yang ditekankan dalam Alkitab Paskah itu. Makanya akulah Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, itu dimaknai sebagai keluaran manusia dari perbudakan dosa-dosa. Dan itu lewat Yesus Kristus, tapi simbolnya masih sama. Ya, ada roti yang dipecah-pecahkan, ada anggur yang dituangkan, ada piala anggur kan sama masih. Ya. Jadi Yesus itu benar-benar Paskahnya Perjanjian Baru. Nah, sekarang misalnya Pentakosta Yahudi itu apa? Turunnya 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. 10 perintah Tuhan itu melahirkan umat perjanjian yang pertama. Dan Nabi Yeremia menubuatkan dalam Yeremia pasal 31-31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Aku tidak lagi menuliskan hukumku di atas loh batu, seperti yang diterima Musa 2 perintah Allah yang pernah dipecah oleh Musa itu. Tapi akan menuliskan pada batin mereka, pada hati mereka. Kapan itu digenapi? Ketika api Roh Kudus memasuki kepala para murid untuk menuliskan hukum perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Paskah Kristen itu penggenapan dari Paskah Yahudi. Orang Yahudi percaya ini bahwa di zaman Mesias itu akan terjadi. Hanya bedanya orang Yahudi tidak percaya Yesus itu adalah Mesias yang mereka nantikan itu loh. Jadi bukan konsepnya yang ditolak, tetapi penggenapannya pada sosok siapa yang ditolak. Itu saya kira. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan Dialog Teologis Lintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman
Atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.